Bentar. Oke, silakan. Ya, kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan virtual dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Dr. Haji Fauzi selaku pembina Yayasan Bima Sakti yang berbahagia, para narasumber Bapak Saiful Bahri SOS MM, Ibu Citra MSI PhD, dan juga tidak lupa Dr. Sri Rahayu SEMM yang berbahagia. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen setia Lampung Timur, mahasiswa serta peserta forum diskusi riset manajemen, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para narasumber yang telah berkenan mengisi forum diskusi ini, yaitu tentang riset manajemen. Yang akan kita bahas yaitu masalah manajemen SDM, pemasaran dan keuangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan salah satu konsentrasi daripada program studi manajemen. Jadi akan membantu para mahasiswa bagaimana membuat riset atau penelitian sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Sebetulnya di Setia Lampung Timur ini ada beberapa konsentrasi selain daripada manajemen, yaitu ada manajemen operasional dan manajemen produksi. Jadi kita ada 5 konsentrasi sebetulnya, yaitu yang pertama SDM, pemasaran, keuangan, manajemen operasional, dan manajemen produksi. Dan semua mahasiswa itu selama ini dalam skripsinya sudah sesuai dengan konsentrasi tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa kegiatan ini sangat mendukung sekali bagi mahasiswa untuk bagaimana yang akan datang mengambil konsentrasi sesuai dengan keinginannya. Ya, dari nanti riset penelitiannya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada seluruh dosen setia, Bapak Ibu dosen setia dan staf, dan juga kepada Ibu Eka sebagai moderator, Pak Musli dari STEM Prinsewu yang telah memberikan silaturahmi ya hubungan ini dengan forum diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini akan tetap berjalan seterusnya. Saya rasa itu saja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum diskusi di mobil saya buka. Mobil pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, Pak Saiful sudah siap? Pak Saiful mana? Pak Saiful? Siap. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu langsung ke pemaparan materi. Pematerinya Bapak Mr. Saiful Bahri SOS MM. Beliau nanti akan memaparkan tentang topik riset yang berkaitan dengan manajemen SDM. Itu. Oke, kepada beliau saya persilahkan. Slide-nya, Mbak? Materi saya. Materinya di Pak Eka kan? Iya, sebentar, Mister. Baik, sebelum Sudah nanti ditampilkan. Sudah kelihatan? Ini sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, seluruh para narasumber yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ketua Pembina dari Yayasan Bima Sakti, serta Bapak Ketua STI Lampung Timur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah untuk bertatap muka ini ya, meskipun dalam kondisi yang kita semua sama-sama tahu, kita diminta untuk di rumah saja, tapi insya Allah tidak menghilangkan produktivitas kita. Kemudian yang berikutnya,
kemarin saya diberikan informasi bahwa akan diadakan fokus group discussion, kemudian dengan partisipan itu dosen dan mahasiswa dari Setiawan Mukti. Saya kemarin diberikan informasi bahwa ternyata pesertanya juga banyak dari Luar. dosen dan dari luar Setiawan Timur. Jadi Ini banyak orang-orang keren, Mister. makanya saya ini agak sedikit, waduh, jangan-jangan saya kalau dengan senior ini ya, mungkin mudah-mudahan bukan berarti saya lebih ilmunya dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian, tapi ini sekedar untuk sharing saja kita untuk diskusi, terutama berkaitan dengan riset-riset, topik-topik yang mudah-mudahan menarik dan bisa diangkat di bidang manajemen, baik itu sumber daya manusia, pemasaran maupun keuangan atau yang lainnya. Nah, sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian slide yang saya coba untuk akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang topik-topik riset di bidang MSDM. Jadi sebelum ke sana, saya akan berikan outline-nya terlebih dahulu. Silakan diklik, Mbak Eka. Ini outline yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Mungkin 3 yang awal saja ya, yang akan saya sampaikan. Untuk yang pemanfaatan internet sebagai basis referensi itu saya kira kalangan akademisi itu sudah semua sama-sama tahu. Jadi lebih fokusnya kepada ketiga hal yang pertama, yaitu evolusi konsep dan peran manajemen SDM, perkembangan ilmu manajemen SDM, dan baru nanti kita bicara tentang topik-topik riset MSDM. Sebetulnya belum banyak riset tentang MSDM yang sudah saya lakukan, hanya yang sudah publish itu sudah ada beberapa, baik itu yang di jurnal yang nasional maupun yang internasional. Ini mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa sharing khusus untuk membahas persoalan untuk publikasi internasionalnya. Nah, saya akan awali dengan yang slide pertama. Lanjut, Mbak Eka. Sebentar, Mbak. Sudah keluar? Oke. Baik, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa selama beberapa dekade terakhir itu telah terjadi pergeseran yang cukup dramatis ya dalam riset dan praktek manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Jadi kalau saya buat dalam sebuah gambar begitu, maka kita bisa melihat dari tahun 18-an, tahun 1800-an sampai dengan era 2000-an itu ternyata ada beberapa fase yang sudah mengalami perubahan dalam hal konsep dan peranan manajemen sumber daya manusia. Nah, pergeseran ini telah memperluas fokus penelitian MSDM yang tadinya dari perspektif mikro atau kecil begitu ke cara pandang yang lebih makro dan strategis. Kita bisa saksikan dalam gambar itu misalnya di tahun 18-an 1800-an bicaranya tentang mobilisasi tenaga kerja. Terus kemudian di ujung yang paling akhir pada gambar yang paling atas sendiri bicara tentang manusia sebagai modal. Kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat pada labor mobilization atau mobilisasi tenaga kerja, ini terlihat bahwa praktek pengelolaan pekerja itu masih bersifat tradisional, di mana mobilisasi tenaga kerja sebagai buruh dilakukan dengan para pemimpinnya yang seringkali menerapkan model kepemimpinan otokratik, paternalistik, dan juga berpusat kepada individual. Sehingga kemudian muncul hal yang bersifat negatif, ya, misalnya dalam hal kecilnya perhatian terhadap kondisi pekerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, maupun keamanan terhadap pekerjaan itu sendiri. Kalau kita baca dalam buku-buku MSDM, terutama tentang historinya, sejarahnya, tentang perkembangan konsep dan peranan manajemen SDM, kita bisa lihat, jangankan bicara tentang keamanan pekerjaan ya,